Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel YouTube saya, Hendra Budiono. Kali ini kita akan membahas terkait dengan prinsip pembelajaran tematik. Secara umum, prinsip-prinsip pembelajaran tematik dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, prinsip penggalian tema. Kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran. Ketiga, prinsip evaluasi. Dan keempat, prinsip reaksi. Dalam video kali ini, mari sama-sama kita lihat keempat prinsip pembelajaran tematik tersebut. Yang pertama ada prinsip penggalian tema. Di sini, prinsip penggalian tema merupakan prinsip utama dalam pembelajaran tematik. Artinya apa? Tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi target utama dalam pembelajaran. Dengan demikian, dalam penggalian tema tersebut hendaklah memperhatikan beberapa persyaratan. Ada 7 macam persyaratan dalam penggalian tema. Yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas. Namun, dalam hal ini mudah digunakan atau dapat digunakan untuk memadukan banyak mata pelajaran. Sama-sama kita tahu bahwasanya dalam pembelajaran tematik memadukan berbagai macam muatan pembelajaran. Kedua, tema harus bermakna. Maksudnya adalah tema yang dipilih itu untuk dikaji, Tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal siswa untuk belajar selanjutnya. Ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Dalam hal ini, tema harus disesuaikan dengan perkembangan kognitif anak agar kegiatan pembelajaran akan lebih mudah dipahami oleh anak. Nah, yang keempat, tema dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat anak. Tema yang sesuai dengan minat anak akan menjadi proses pembelajaran akan lebih menyenangkan bagi anak. Selanjutnya, temanya autentik. Tema autentik. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa otentik atau nyata yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Keenam, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku saat ini. Sama-sama kita ketahui bahwasanya saat ini kita masih menggunakan salah satunya adalah kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, kita menggunakan buku guru dan buku siswa. Nah, tema-tema dalam buku guru dan buku siswa itu sudah sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini saya juga akan mencoba menjelaskan bahwasanya kurikulum itu dikembangkan mengacu pada tujuan pendidikan nasional Nah, tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih kita kenal sebagai UU Sisdiknas dan undang-undang terkait lainnya yang sesuai dengan undang-undang pendidikan lainnya. Nah, lalu dijabarkan lagi ke dalam berbagai peraturan pemerintah seperti peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan. Nah, peraturan pemerintah lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai peraturan menteri. Seperti halnya tentang peraturan menteri tentang standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Berikut yang terakhir adalah tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Nah, sumber belajar sebagai pendukung kegiatan pembelajaran. Prinsip yang kedua adalah prinsip pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dapat optimal
apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Dalam pengelolaan pembelajaran sendiri, ya Bapak Ibu, guru dapat berlaku sebagai berikut. Pertama, guru hendaknya jangan menjadi single aktor, ya, yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. Itu. Jadi dalam proses belajar jangan menjadi single aktor. Atau dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, guru yang melakukan kegiatan, guru yang ceramah gitu ya, atau biasanya kita kenal dengan teacher center, ya, berpusat pada guru gitu ya. Nah, yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok dalam kegiatan pembelajaran itu harus jelas, ya, harus jelas dalam setiap tugas yang diberikan yang menuntut adanya kerjasama antar kelompok. Ketiga, guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. Prinsip selanjutnya adalah prinsip evaluasi. Dalam hal prinsip evaluasi, Bapak Ibu, dalam melaksanakan evaluasi dalam pembelajaran tematik, diperlukan beberapa langkah positif antara lain. Pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri, di samping evaluasi bentuk lainnya. Kedua, perlu mengajak siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai sebelumnya. Siswa bisa mempertimbangkan sendiri kemampuannya, ya, terkait dengan kualitas dirinya, ya, jika mereka melakukan evaluasi diri. Manfaat dari evaluasi diri itu adalah sebagai upaya untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan diri, ya, diri siswa tersebut, ya, sehingga siswa mampu mengoreksi sejauh mana kemampuannya dalam memahami berbagai topik atau tema agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah prinsip reaksi. Ya. Dalam prinsip reaksi, ya, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, guru dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. Kedua, guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua aktivitas, serta tidak mengarahkan aspek yang sempit, ya, tetapi ke sebuah kesatuan yang utuh dan bermakna. Nah, demikianlah prinsip-prinsip tematik di kegiatan video kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.